Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Ya, untuk para sahabat semuanya, kita kembali lagi bersama Padepokan Lokajaya dengan pembahasan terkait dengan kemunculan Satrio Piningit dan tanda-tanda menjelang kemunculannya menjelang akhir zaman, zaman akhir atau kiamat. Memang dari beberapa hadis, kalau sebagai umat muslim tentunya sangat percaya ya, bahwasanya hadis Nabiullah Muhammad mengatakan kiamat itu akan terjadi, dan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran juga menjelaskan terkait dengan hari kiamat. Tentunya banyak orang yang berpikiran atau orang ateis ini berpikiran bahwasannya Tuhan itu tidak ada dan mereka hidup ini ya karena adanya ayah dan ibu aja ya, tapi tidak mempercayai bahwasanya Tuhan itu ada. Nah, juga termasuk ini adalah orang-orang yang tidak beragama, orang yang tidak percaya akan kebesaran Tuhan, apalagi mempercayai dengan perkataan Nabi. Sedangkan Nabi Muhammad sampai saat ini tuh juga masih dalam pembulian ya. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad ini tukang bohong, tukang halu ya. Saya baca beberapa komentar-komentar yang sangat miris lah dalam kehidupan ini, karena menganggap orang yang berlogika itu orang yang cerdas, orang yang seakan-akan itu mampu menguasai dunia. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang tasawuf, orang-orang yang memang sadar bahwasanya kehidupan di dunia itu hanyalah sementara, sadar bahwasanya dunia ini adalah panggung sandiwara. Sehingga mereka itu banyak orang yang lebih memilih untuk hidup dengan rasa bersyukur, tetapi menginginkan atau berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan bahas siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana beliau atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mampu menguasai seluruh alam semesta ini. Tentunya Allah itu tidak bisa dipahami secara logika, tidak bisa dipahami secara ilmiah, tidak bisa dipahami secara kajian-kajian akal dan logika. Karena sesungguhnya Allah itu ada dan bukan termasuk yang diadakan, tetapi ada ya, ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang bukan cair, bukan padat, dan bukan asap, atau tidak dibayangkan sosoknya seperti ini, tidak bisa ya. Sebagaimana penjelasan yang saya sangat tertarik dengan sesungguhnya Allah itu siapa, seperti ini, simak videonya ya. Siapa Allah? Siapa Allah? Pertanyaan siapa berarti berupa sosok. Tidak seperti itu. Allah adalah zat yang sejiwa dengan semua zat padat, zat cair. Maka di zat kursi menerangkan kursi yuhu samawati wal ard. Kedudukan Allah, tempatnya Allah meliputi seluruh keluasan langit dan bumi. Itulah Allah. Sejiwa di mana ada apapun, di situ ada Allah. Itulah yang dikatakan Allah sesungguhnya seperti itu. Jadi Allah bukan suatu sosok seakan-akan wah ada jaraknya dengan, tidak ada jaraknya. Wa'lamu anallaha yaqulu bainal mar'i wal qalbi. Ketahuilah
bahwa aku telah mendinding di antara manusia dan hati, imandensi dan transendensi. Itu ya video yang kita simak bersama-sama, sangat luar biasa kajian-kajiannya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menyadarkan kita bahwasanya kehidupan ini hanyalah sementara dan apa yang diucapkan para nabi itu pasti akan terjadi karena itu adalah suatu petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu janji ya, kalau sudah berjanji itu tidaklah bisa dan tidak mungkin untuk diingkari. Karena janji Allah itu nyata. Bagaimana nantinya kemunculan daripada Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi ini, karena ini kita berdasarkan hadis ya, kalau untuk Imam Al-Mahdi, kalau untuk Satrio Piningit adalah berdasarkan ramalan Prabu Joyoboyo, Wangsit Siliwangi, yang mungkin anggapan orang-orang yang berlogika ya, buat apa mempercayai hadis, buat apa mempercayai prediksi kalau tidak ada buktinya. Nah, kan seperti itu. Zaman sekarang harus apa-apa minta dibuktikan. Secara karomah itu tidak bisa untuk dibuktikan ya. Maksudnya tidak untuk dipamer-pamerkan. Karena ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan ilmu yang murah. Bukan ilmu yang tentunya seperti orang-orang di pasaran. Karena itu bukan ilmu logika. Kalau ilmu logika itu boleh, siapapun bisa untuk mempelajarinya, siapapun bisa untuk mendapatkannya. Tetapi namanya karomah ya, atau mujizat itu ya, mujizat itu untuk nabi. Tidak ada selain nabi itu mendapatkan mujizat, bisa membelah laut, bisa membelah rembulan ya, bisa dibakar tidak apa-apa. Itu ditelan ikan bisa dimuntahkan. Itu mujizat-mujizat yang tidak masuk akal, yang hanya bisa dipercayai dengan keimanan. Kalau orang yang tidak beriman, yang selalu mengandalkan logika dalam memaknai, mengartikan atau menerima kemujizatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabi, itu tidak akan nyampe dan bahkan menjadi orang kita menjadi kufur, menjadi kita malah tidak beriman, karena itu sesuatu yang sifatnya hanya bisa diterima oleh keimanan. Kalau apa-apa harus logika itu tidak bisa. Dan karomah yang nantinya juga akan dimiliki oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini juga tidak bisa untuk dipahami secara akal. Karena sesuatu yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu mengadakan. Ya, bagaimana nih Allah menciptakan Nabi Adam? Nah, ini karena tidak ada proses antara hubungan suami istri, ya maksudnya hubungan ayah ibu, sehingga diadakan itu seperti apa tidak ada masuk akal. Kok bisa hidup, bisa ada darah? Ya kita hanya bisa menerima pemahaman-pemahaman itu dengan keimanan. Karena keimanan itu letaknya di dalam hati. Jadi nantinya juga pasti untuk kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini yang sudah jelas dari ramalan Prabu Joyoboyo itu atau dari Wangsit Siliwangi itu bocah Angon yang mendapatkan kemujizatan, bocah Angon yang mendapatkan karomah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena tentunya kalau diangkat dari politik ya mungkin itu ujung-ujungnya politik ya. Kalau diangkat dari ulama, ya nanti mungkin ulama ini ada golongan dari mana, dari madhab mana. Kan seperti itu. Tetapi dalam nantinya kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini bukan membawa agama baru. Tetapi meluruskan ajaran-ajaran yang sudah simpang siur, sudah menyimpang di dalam rel kehidupannya. Ya. Banyak korupsi-korupsi yang mengatasnamakan agama. Banyak penipuan-penipuan yang mengatasnamakan agama. Sehingga apa? Kerusakan di muka bumi ini ya karena ulah manusia itu. Ulah umat manusianya itu. Dan tentunya sedangkan tanda-tanda untuk kemunculan daripada Satrio Piningit ini benar-benar sudah sangat nampak. Sebagaimana yang
hadiskan yang saya bahas kemarin, Gunung Everest itu mengeluarkan emas. Yang nanti akan beruput, yang menganggap sayalah yang paling mampu, sayalah orang yang akan selamat. Itu anggapan semua orang. Bahkan nanti akan menjadi rebutan dunia ini. Walaupun banyak orang yang tidak mempercayainya, karena itu adalah terlahir dari hadis Nabi. Apalagi orang-orang yang notabene itu benci terhadap Nabi. Ya, sampai saat ini itu kalau kita bicara terkait dengan hadis itu ya dianggap dongeng, dianggap balik. Yaitu memang nanti cikal bakal orang-orang yang mengatakan seperti itu, orang yang berkata seperti itu, orang ateis seperti itu termasuk kelompok yang mengikuti pemikiran-pemikiran atau sistem-sistem Dajjal. Ya mungkin sekarang ini kita masih posisi aman ya. Posisi aman, masih kondusif lah. Ya walaupun entah itu seperti apa sebenarnya. Ya, kalau kita lihat ya masih termasuk kondusif. Tetapi jangan pernah kita lengah. Bom waktu akan mengintai kita. Mengintai kita dan sepertinya itu akan terjadi. Dan tadi ya sekilas tadi kajian daripada siapa Allah ya, sesungguhnya siapa Allah itu sangat luar biasa, itu tadi kajian seperti itu. Sehingga Allah itu akan memberikan kejutan kepada umat akhir zaman atas kemunculan daripada Satrokeen ini. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Karena zat yang sangat sempurna, zat yang maha segala-galanya, zat yang tidak bisa dipahami oleh akal dan logika. Tetapi kita bisa merasakan dengan keimanan. Kalau orang yang beriman itu sebenarnya sangat dekat. Bahkan Allah itu wujud ya. Wujud di dalam kehidupannya. Kalau semua rakyat Indonesia ini, para pejabat merasakan Allah itu selalu mengawasi. Ya tidak ada lagi namanya pungli, tidak ada lagi menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan pangkat, ya tidak ada lagi caci maki, karena takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, takut dosa-dosa yang akan kita bawa, kita tak bertanggungjawabkan. Itu ya tadi kajian terkait dengan siapa Allah itu sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa menambahkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon untuk diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mari kita bersiap-siap bergegas untuk menyambut kedatangan Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi yang sudah semakin nyata, sudah semakin dekat. Siapapun orang yang diperjalankan, tetap semangat, tetap tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada. Jangan sampai negeri ini pecah belah karena adu domba. Negeri ini pecah belah karena kita saling merasa benar, merasa pintar, ya. Karena sesungguhnya di langit masih ada langit lagi, ya. Jangan merasa sombong ya, karena dengan keilmuan kelogikaannya, karena mujizat Allah itu tidak bisa dipahami dengan logika. Karomah itu tidak bisa dipahami dengan logika. Itulah ya. Tetap semangat, tetap bersatu padu, saling membantu, saling asih mengasihi. Ya, terima kasih. Mohon untuk diluruskan dari Padepokan Lokajaya, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.